Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Berkenalan dengan Bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab terakhir di langkah pertama, ya, bab ke-8 tentang mengenal kedudukan isim dan harokat akhirnya bagian pertama. Ya, bagian keduanya nanti akan kita bahas di langkah kedua. Silakan untuk buka bukunya halaman 31. Saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, isim menempati kedudukan atau posisi khusus dalam kalimat. Ya, ada 20-an lebih kedudukan isim dalam kalimat yang akan kita bahas secara bertahap nanti di tingkat-tingkat selanjutnya. Ya, adapun di tingkat pemula ini, di dalam buku ini kita hanya akan membahas beberapa kedudukan isim yang penting yang paling sering dijumpai dalam kalimat. Berikut ini beberapa kedudukan isim dalam kalimat yang penting untuk diketahui di tingkat pemula beserta penentuan harokat akhirnya. Yang pertama di sini isim yang berharokat akhir dhammah, ya, ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Yang pertama dia berkedudukan sebagai mubtada. Ya, al-mubtada'u yaitu isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Jadi kalau isim ya berposisi atau berkedudukan sebagai mubtada, maka kita beri harokat akhirnya itu dhammah. Kemudian yang kedua, khabar, ya, al-khabaru yaitu isim nakirah yang memperhatikan mubtada. Ini juga harokat akhirnya dhammah. Kemudian fa'il, al-fa'ilu, yaitu pelaku perbuatan. Dan posisinya terletak setelah fi'il. Ya. Antum harus ingat, fa'il itu terletak setelah fi'il. Nanti kalau antum mendapati, secara makna dia pelaku perbuatan. Tapi letaknya bukan setelah fi'il. Maka dia bukan disebut secara fa'il. Secara ditinjau dari ilmu nahwu. Ya, tapi bisa jadi dia sebagai misalnya mubtada. Ya, misalnya ada kalimat, Zahaba aliyun. Zahaba fi'il, aliyun fa'il. Ya kan, karena dia terletak setelah fi'il. Ya, pelakunya si Ali. Yang pergi siapa? Si Ali. Tapi kalau kalimatnya diubah, aliyun zahaba, Ali pergi. Di sini meskipun secara makna Ali adalah pelaku, ya orang yang pergi, tapi secara ilmu nahwu dia tidak lagi disebut sebagai fa'il, tapi disebut sebagai mubtada, ya, isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Khabarnya mana? Khabarnya adalah fi'il zahaba. Ya. Atau lebih tepatnya sebenarnya khabarnya adalah jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Ya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya nanti ada istilahnya yaitu fa'il yang mustatir, tersembunyi. Ya, yang insyaallah akan kita bahas di tingkat selanjutnya, tingkat lanjutan. Ya, jadi yang antum harus ingat di sini adalah bahwasanya fa'il itu terletak setelah fi'il. Jadi kalau ketemu fi'il dalam kalimat pasti depannya ada fa'il. Ya. Walaupun nanti ya di tingkat lanjutan ada istilahnya fa'ilnya itu tersembunyi atau mustatir. Nah, ini 3 kedudukan isim yang berharokat akhir dhammah. Kemudian isim yang berharokat akhir fathah itu maf'ul bih, al-maf'ulu bihi, atau yang terkena perbuatan objek, ya kalau bahasa Indonesianya. Seperti pada kalimat katabat Fatimatu risalatan, ya, katabat telah menulis, Fatimatu si Fatimah, risalatan sebuah surat. Katabat ini fi'il, Fatimatu fa'il, risalatan maf'ul bih atau objek yang ditulis apa, yaitu risalatan. Doroba telah memukul Hasanun si Hasan kalban seekor anjing. Doroba ini fi'il, Hasanun fa'il, kalban maf'ul bih atau objek. Selanjutnya halaman 32. Ya, isim yang berharokat fathah selain maf'ul bih juga zarf zaman, ya, zarfuz zamani atau keterangan waktu terjadinya suatu perbuatan. Ada 4 keterangan waktu yang penting untuk dihafal, ya, di tingkat pemula. Nanti di tingkat lanjutan ada puluhan, ya. Untuk sementara kita hafalkan yang 4 ini. Yang pertama sobahan pagi, naharon siang, masaan sore, lailan malam. Contoh dalam kalimat qara'a, ya, telah membaca, Talhatu si Talhah al-Qur'ana al-Qur'an, sobahan
Ya, pagi hari atau naharan, siang hari atau masaan, sore hari atau lailan ya. Qara'a ini fi'il, Talhatu fa'il, Al-Qur'ana maf'ul, bi sabahan dharab zaman. Kemudian yang berharokat akhir kasrah yaitu masbuk biharfil jar ya, al-masbuk biharfil jar ya, atau isim yang terletak setelah huruf jar ya, istilahnya masbuk biharfil jar. Misalnya dalam sebuah kalimat, kataba telah menulis Hasanun si Hasan risalatan sebuah risalah li Zaidin untuk si Zaid bil jawali dengan HP fil ghurfati di dalam kamar ala sariri di atas ranjang. Ya, kita uraikan, kita jelaskan perkata kataba ini adalah fi'il. Kemudian Hasanun fa'il, risalatan maf'ul bih ya. Makanya di situ kita kasih harokat akhir fathah. Li huruf jar, Zaidin masbuk biharfil jar ya, harokat akhirnya kasrah. Bi huruf jar, al-jawwali masbuk biharfil jar. Kemudian fi huruf jar, al-ghurfati masbuk biharfil jar. Ala huruf jar, as-sariri masbuk biharfil jar. Dan untuk mengenali kedudukan isim sebagai masbuk biharfil jar, otomatis kita harus hafalkan terlebih dahulu macam-macam huruf jar. Dan untuk pemula cukup antum hafalkan huruf jar yang diberikan di buku ini. Nanti di tingkat lanjutan akan diberi tambahan huruf jar yang lain. Kedudukan isim yang lain akan dijelaskan secara bertahap pada langkah berikutnya. Jadi cukup pada langkah pertama ini antum hafalkan 6 kedudukan isim beserta harokat akhirnya. Ya, kalau antum sudah paham dengan baik, maka bisa dikatakan antum sudah memiliki pemahaman dasar yang bagus ya di langkah pertama ini. Dan untuk uji kemampuan ya silakan antum kerjakan latihannya. Setelah itu antum coba kerjakan latihan pemantapan halaman 34. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus antum jawab dengan jawaban yang ringkas, dan saya minta antum menjawabnya dengan hafalan ya, berdasarkan informasi yang sudah antum dapat di langkah pertama. Kalau antum sudah bisa menjawabnya dengan benar, dengan lancar pertanyaan-pertanyaan ini, maka silakan antum melanjutkan ke langkah yang kedua. Tapi kalau belum lancar, ya jangan lanjutkan belajarnya. Silakan antum merojaah kembali langkah pertama, ya, baca bab demi bab yang ada di langkah pertama, kerjakan kembali latihannya, kemudian ya uji kembali kemampuan antum dengan menjawab latihan pemantapan hingga benar-benar lancar dalam menjawabnya dan benar semua. Baru setelah itu antum melanjutkan belajar ke langkah yang kedua. Demikian cara belajarnya, dan juga di sini sudah diberikan ruang bagi antum untuk membuat ringkasan. Ya, silakan antum buat ringkasan ya dengan versi antum ya, untuk memudahkan antum dalam memurojaah pelajaran langkah pertama ya. Antum bisa buat misalnya dengan bagan atau dengan gambar-gambar yang menarik gitu ya, dengan warna-warni, pensil warna-warni ya, spidol warna gitu ya. Yang penting intinya di situ antum membuat sebuah ringkasan dalam satu lembar, yang dengan melihat satu lembar itu ya antum bisa mengingat kembali pelajaran yang ada di langkah 1 ya. Demikian ya, selamat berlatih, dan insyaallah kita nanti akan berjumpa lagi pada langkah yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.